PRBG untuk tahun 2014 itu kita belum dapat, karena yang baru turun itu adalah buku 1. Jadi baru buku 1. Buku 4 Bang, yang saya mengatur ubah pelaksanaan untuk PRBG kita sendiri 13. belum ada. Ya. Nah, jadi kita kilas balik saja. Ya, karena ada beberapa permasalahan juga yang sering muncul saat PRBG. Nah, hari ini kita bisa sharing, bisa diskusi bersama-sama supaya pelaksanaan PRBG 2014 nanti itu bisa berjalan dengan lancar. Saya harap tadi pernyataan tadi saya bukan ketua rayon ya, tapi ketua pelaksananya Prof. SG ya. Jadi kalau saya tetap Pak Ketua ya. Jadi Pak Profesor Dr. Abri ya, Prof. SG Pak ya. Nah, untuk PRBG tahun 2013 ya, saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu juga bahwa banyak sekali permasalahan karena masalah waktu juga. Karena waktunya molor yang seharusnya Mei akhirnya mundur jadi Agustus ya. Agustus baru terlaksana dengan 6.000 peserta. Kita harus selesai sebelum Desember. Nah, akhirnya kita berkejaran dengan verifikasi, di mana kami harus verifikasi berkas tadi. Maka alhamdulillah kami senang sekali tahun ini karena RPP yang bagian tugas verifikasi dan dinas ya. Jadi kami hanya meriksa ijazah saja, alhamdulillah Pak ya. Karena itu tugas berat. Mengenai PRBG tahun 2013 ya. Di sini pesertanya seperti kemarin, saya kira peserta kita nggak usah bicarakan ya, karena itu kemarin itu sudah dijelaskan siapa saja yang bisa ikut PRBG 2014. Nah, untuk 2013 sebenarnya sama ya. PRBG berbasis prodi 2014 juga begitu ya. Dilaksanakan selama 10 hari, kemudian satu rombel itu 30 orang ya. Kemudian satu kelompok bimbing itu 10 orang. Nah, rombel ini didasarkan hasil UK ya. Untuk batas UK itu ya, itu sebenarnya kita sudah bersama juga dari pusat itu diminta untuk rombel itu diatur berdasarkan perolehan UK ya. Karena dari hasil UK itu sendiri ya, ada terdapat UK yang kurang dari 42, kemudian ada juga yang lebih dari 42. Jadi untuk yang kurang dari 42 itu kita majukan untuk rombel itu agak belakangan. Jadi kita ambil nilai-nilai yang tinggi dulu. Makanya Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa si A belum dipanggil, si B belum dipanggil? Kita berdasarkan nilai UK, proyek UK. Jadi kita ambil dulu kelompok UK yang tinggi, ya. Jadi berkisar antara 42 lebih ke atas gitu, ya. Nah, kemudian untuk UK yang kurang dari 42 paling rendah 30. Nah, itu kita kelompokkan sendiri, itu agak belakangan pelaksanaan PRBG-nya. Nah, biasanya untuk rombel ini Bapak Ibu kita menggunakan sistem ya. Nah, di sini biasanya ada permasalahan. Nah, sistem itu kan memanggil sekaligus semuanya. Misalnya satu rombel dari kabupaten mana, kemudian dijadikan satu rombel gitu. Nah, di perjalanan tiba-tiba ada pemberitahuan guru si A tidak bisa ikut karena sakit, atau guru si A ada acara. Nah, ini yang barangkali kami minta informasi sejak awal. Informasi misalnya ada guru yang akan mengikuti suatu, mungkin ada ikut pertandingan segala macam, kemudian yang ikut yang naik haji kayak kemarin itu kan. Nah, mungkin kami perlu informasi itu segera Bapak Ibu. Karena kalau peserta itu sudah dipanggil, nanti dia akan namanya itu akan ke bawah, nanti mungkin dia terakhir baru bisa kenal lagi gitu kan, bisa dipanggil lagi. Makanya ada yang berapa kali bertanya, kok kami belum dipanggil Bu? Kok kami belum dipanggil? Ya karena itu, karena namanya udah dipanggil, dia belum bisa ikut PRBG karena ada keperluan. Ya. Nah, jadi kalau memang ada keperluan, jauh-jauh hari itu kami mohon informasi dari dinas. Jadi bukan dari pribadi dulu, tapi dari dinas Bapak Ibu. Ya. Biasanya kami mengupload peserta itu biasanya
juga bagian data ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mengupload data peserta kita kirim ke setiap kabupaten kota itu seminggu sebelum pelaksanaan. Jadi kalau lewat seminggu sebelum pelaksanaan itu tiba-tiba ada pemberitahuan, nah itu yang kadang membuat kami pusing gitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Namanya sudah terlanjur tercetak gitu kan. Dan itu nanti berpengaruh terhadap absen kehadiran karena itu pakai sistem Bapak Ibu, jadi otomatis. Begitu namanya diikutsertakan sebagai peserta, itu nanti sekaligus absennya muncul, kemudian di daftar honornya segala macam ya, transport segala macam itu tercetak ya. Nah jadi mohonlah Bapak Ibu informasi untuk misalnya ada peserta yang tahun ini pasti ada yang mau naik haji itu, peserta yang naik haji mungkin jauh-jauh hari sudah diberitahu. Kemudian ada yang mengikut atau mengikuti ada pertandingan apa, misalnya bawa siswa keluar kota segala macam, mungkin kami perlu informasi itu sejak awal. Ya. Dan untuk guru SD kami kira tidak terlalu sulit ya, karena pesertanya banyak, kita bisa menggunakan terakhir. Tetapi yang bagi program-program studi ya, misalnya bidang-bidang studi, misalnya IPA, misalnya fisika, kimia, biologi, nah itu kan pesertanya sedikit sekali Bapak Ibu. Jadi kalau rombongan dari misalnya IPA itu sudah naik, sudah kami ikutkan, tiba-tiba ada guru yang tidak bisa, nah itu yang kami bingung, mau ditempatkan di mana ya. Nah jadi kalau jauh-jauh hari kami mungkin bisa memundurkan lagi peserta yang dari studi itu ya Bapak Ibu. Jadi mohonlah informasi itu segera. Nah ini untuk instruktur, jadi instruktur kami itu memang harus daftar dulu ya. Jadi harus terdaftar, harus diregistrasi, jadi tidak ada instruktur kelas Bapak Ibu ya. Jadi memang sudah terdaftar. Nah untuk pelaksanaan PLPD seperti saya katakan tadi, nah ini dibagi atas dua kelompok tinggi dan kelompok rendah. Ya, nah ini sebenarnya ada dampak psikologis juga Bapak Ibu. Kenapa awal-awal kelompok tinggi yang dimajukan? Ya supaya banyak yang lulus gitu. Jadi yang belakangan itu tidak merasa takut untuk ikut PLPD. Karena ada juga Bapak Ibu guru yang trauma mungkin ya ikut PLPD. Ada yang setiap kali akan workshop beliau bilang udah 2 kali ikut PLPD. Itu ada Bapak Ibu. Jadi begitu dia ikut dari awal gurunya, tapi setiap mau masuk workshop membuat RPP, media segala macam mundur, hilang tanpa berita ya. Nah itu ternyata berlangsung PLPD 2 kali pelaksanaan orang yang sama ya, yang Pak Jaya. Nah jadi itu Bapak Ibu ya. Nah jadi barangkali nanti hasil pemeriksaan dari dokter juga memang kami sangat perlukan, karena selain yang mungkin stres juga mungkin ada juga yang baru berapa kali ikut PLPD sudah katakanlah kasihan sekali Bapak Ibu, mana keluarganya jauh gitu kan. Nah akhirnya temannya sendiri yang menjaga, nah itu kan akan mengganggu temannya juga. Nah barangkali peserta-peserta yang barangkali punya penyakit yang sangat berat, barangkali kami mohon info yang sebenar-benarnya Bapak Ibu ya, supaya tidak merepotkan yang peserta lain juga peserta yang bersangkutan. Kasihan sekali kalau sudah begitu datang sehari sudah sakit Bapak Ibu ya. Nah karena kami juga seperti yang dikatakan oleh tim dari pusat kemarin, bahwa LPTK juga berhak menunda peserta yang barangkali dari sisi kesehatan belum memenuhi ya. Dan barangkali juga Bapak Ibu bisa menginformasikan sebelum atau jauh-jauh hari, barangkali ada guru yang baru selesai operasi, nah mungkin kita bisa mundurkan pelaksanaannya bagi peserta yang seperti itu ya. Nah kami mohon informasi yang segera mengenai penundaan itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian hasil UK untuk RAIN 120 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Nah itu yang lebih dari 42 itu hanya 2.558. Yang banyak itu kurang dari 42, 3.248, berkisar antara 30 sampai 42. Jadi lebih banyak yang kurang. Ya. Kemudian
Kemudian untuk kriteria kelulusan, nah ini kriterianya. Jadi peserta itu dari 100 soal itu kalau dia bisa menyelesaikan 42 dengan benar, dia sudah bisa lulus karena batas kelulusan itu lebih besar sama dengan 42. Ya. Nah, ada yang guru yang berpendapat saya itu nilai sehari saya tinggi Bu, kenapa saya bisa tidak lulus? Nah, jadi walaupun PLPG-nya bagus Bapak Ibu, kalau nilai UK-nya kurang dari 42, juga tetap tidak lulus Bapak Ibu. Ya. Tapi masih banyak juga guru yang ngotot ya, biasa Bapak Ibu. Kami sudah bagus Bu, coba ikut tanya lah dengan panitia. Kami aktif di kelas, kenapa kami bisa tidak lulus? Ya karena UK. Dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau nilai UK-nya sudah rendah, Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan kan tidak bisa kita bantu, ya. Nah jadi itu ya. Jadi nilai UK ini sangat menentukan sekali. Jadi walaupun PLPG-nya nilai PLPG-nya tinggi, kalau UK-nya kurang dari 42 saja tidak lulus. Ya. Nah itu saya kira sama untuk tahun 2014 juga. Kemudian untuk skenario PLPG. Untuk skenario PLPG sejak tahun 2013 itu sebenarnya sudah ada penambahan materi yaitu kurikulum 2013 ya, sama dengan tahun 2014. Jadi ada kurikulum 2013 juga masuk di dalam materi. Nah untuk teori dan materi ya, saya kira mungkin Bapak Ibu dari dinas bisa menginformasikan pada guru bahwa kalau guru tersebut ingin lulus atau ingin mencapai nilai UK tinggi, dia pelajari saja modul yang sudah dibagikan itu. Karena sejak tahun 2013 itu kan modul memang dari pusat, dari badan, bukan dari BPK kita sendiri, tapi dari badan. Jadi kalau dia belajar apa yang ada dalam modul tersebut, saya kira insya Allah bisa lulus atau bisa memperoleh nilai UK yang tinggi. Ya meskipun modul tersebut belum menggambarkan kurikulum 2013 Bapak Ibu, tapi mengenai soal-soal UK itu ada semua di dalam modul. Jadi kalau mau belajar itu ya di dalam modul itu, jangan belajar yang lain ya. Karena kami banyak sekali mendengar isu-isu yang mengatasnamakan panitia bahwa panitia bisa menjanjikan kelulusan itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Terakhir yang kami dengar itu ada yang mengatasnamakan rektor, jadi ada guru yang sudah menyetorkan uang sebanyak 7 juta itu dijanjikan untuk lulus ya. Nah barangkali info-info yang menyesatkan seperti ini sejak awal Bapak Ibu di dinas mungkin bisa memberitahu guru, jangan mudah percaya. Banyak sekali Bapak Ibu, ada yang mengatakan kalau mau lulus telepon saja Bu Hendida katanya, telepon saja Pak Aswandi ya. Tidak bisa Bapak Ibu ya, keponakan atau keluarga Pak Aswandi saja tidak lulus Bapak Ibu, sampai bertengkar gitu kan. Keluarga rektor saja tidak bisa lulus Bapak Ibu ya. Nah barangkali pemahaman ini yang perlu sering-sering ditanamkan pada guru ya. Mereka sangat mudah percaya sekali pada janji-janji seseorang Bapak Ibu ya. Seringkali ya kami temukan seperti itu, mereka menyetorkan uang karena dijanjikan lulus ya. Biasanya guru itu mau gitu Bapak Ibu ya. Nah barangkali ini yang perlu, karena mereka sudah menyetor itu, mereka tidak belajar akhirnya karena mereka yakin mereka akan lulus gitu ya. Nah barangkali hal ini yang perlu ditanamkan pada guru. Kemudian strategi pembelajaran juga menyesuaikan kurikulum 2013 ya. Kemudian peserta juga ya diberi tugas-tugas mandiri ya. Ada yang begitu datang ke LPG segerobak bawaannya Bapak Ibu ya. Dia sudah menyiapkan RPP, media gitu. Nah dalam PLPG itu kan instruktur ingin tahu benar nggak sih itu dibuat oleh guru yang bersangkutan. Nah biasanya diminta membuat kembali
dengan materi yang beda. Nah ini biasanya ada guru yang takut duluan. Ya. Ada guru padahal di PLPJ itu kan diajar, ya. Padahal yang seharusnya dibawa guru itu apa? Buku paket mungkin ya. Ini tidak Bapak Ibu, yang dibawanya itu media sudah jadi, RPP sudah jadi gitu ya. Buku paket itu tidak dibawanya, ya. Sehingga saat workshop, nah itu akan kewalahan para guru, ya. Ketika instruktur juga sudah tahu Bapak Ibu, ya strategi guru-guru yang sudah siap jadi, yang sudah dibawa dari daerah itu. Nah itu biasanya instruktur akan mengajak kembali si A materi ini, si B materi ini. Nah jadi barangkali itu yang harus disiapkan juga oleh para guru saat PLPG, itu materi-materi atau buku paket yang berkaitan dengan materi ajar yang dia gunakan sehari-hari di sekolah. Nah itu yang harus dibawa Bapak Ibu, ya. Jadi bukan yang sudah jadi, karena saat PLPG tentu akan diminta buat yang baru lagi. Jadi bukan yang sudah jadi. Dan ini banyak sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya Bapak Ibu ya. Jadi guru itu ditelepon, mau buat media apa? Langsung dibuatkan ya. Nah, yang penting karena banyak kali mendengar itu. Jadi para guru nyetor uang 300 itu udah siap ya. Media udah siap, RPB udah siap. Nah, padahal dengan PLPG ini kan sebenarnya kita ingin meningkatkan kualitas guru Bapak Ibu ya. Kita ingin melatih guru menerapkan kurikulum 2013. Sehingga saat di daerah di sekolah masing-masing, kembali di sekolah masing-masing, dia sudah bisa mengimplementasikan kurikulum 2013. Nah ini yang barangkali belum disadari oleh para guru. Jadi berpikirnya singkat sekali gitu. Yang penting tugas selesai, ya. Jadi berapapun dikeluarkan, ya. Itu banyak sekali, ya. Karena itu tidak ada gunanya Bapak Ibu ya. Nah barangkali itu yang kami mohonlah pemahaman seperti itu. Barangkali saat ketemu para guru, Bapak Ibu bisa memberitahukan bahwa untuk sertifikasi ini sebenarnya diharapkan akan peningkatan kualitas guru, ya. Nah kemudian untuk teori dan materi juga ada kegiatan workshop dan field teaching, ya. Di field teaching ini mereka mengajar pada kelompok sebaya. Jadi ada guru yang tidak sebagai murid, kemudian ada guru yang tidak sebagai model. Nah ini untuk skenario PLPG saya kira tetap untuk 2014. Ya. Kemudian tiap kelas ini juga difasilitasi oleh minimal 2 instruktur. Jadi para guru bisa bertanya pada instruktur A, bisa tanya pada instruktur B, gitu ya. Jadi tidak perlu takut gitu. Ya. Jadi jangan takut salah gitu. Ya. Nah kemudian untuk RPP ini ya, jadi peserta itu membuat, karena kurikulum 2013 itu silabusnya saya kira tahun ini sudah ada, barangkali guru hanya buat RPP saja, RPP, LKS, kemudian membuat instrumen penilaian. Nah itu barangkali yang hanya dibuat oleh guru. Kemudian untuk RPP juga di sini mereka juga membuat RPP itu sebanyak 2 buah Bapak Ibu saat RPP. Jadi dilatih dulu, ya. Jadi bukan dibiarkan tapi dilatih. Nah makanya kami heran ada guru setiap workshop pembuatan RPP ini hilang. Ya, jadi 2 kali RPP hilang, gitu ya. Padahal pertemuan pertama bagus Bapak Ibu, kedua bagus, tapi saat workshop selalu hilang. Dari kabupaten mana Pak Ija? Mana? Sambas ya? Sambas ya? Singkawang. Nah dari Singkawang itu ada. Iya, dari Singkawang. Jadi setiap workshop hilang, gitu ya. Apa trauma itu? Saya kira instruktur tidaklah segarang apa yang membayangkan Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi kami juga jadi bingung gitu kan. Nah karena apa yang mereka praktekkan itu kan sebenarnya praktek sehari-hari mereka di kelas, ya.
Jadi kalau mereka memang mengajar di kelas, saya kira tidak ada masalah saat mereka mengikuti kegiatan workshop gitu ya. Nah, jadi kami tidak tahu juga kenapa gitu ya. Kemudian dari FPP itu juga ditandatangani oleh instruktur ya. Nah, FPP yang sudah lolos tentang instruktur mereka ikut PTC. Kalau yang belum diperbaiki lagi. Nah, mungkin mental yang ini yang mereka barangkali perlu dikuatkan juga ya. Karena selama ini barangkali guru tidak pernah disalahkan ya, selalu benar gitu ya di mata siswa. Tapi begitu ikut PPG itu kan seringkali disalahkan ya. Nah, barangkali ini yang ada yang belum siap mentalnya sehingga bisa stres seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan PPG ini juga kami juga selalu menjaga kualitas Bapak Ibu. Makanya di tim kami itu ada yang namanya unit penjamin mutu juga. Jadi unit penjamin mutu ini sewaktu-waktu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PLPG ya. Jadi tim penjamin mutu ini juga ada membagikan angket kepada para peserta ya, mengenai bagaimana instruktur memberikan materi, apakah sesuai dengan silabus, dengan kisi-kisi. Nah, itu ada karena ini untuk menjamin kualitas pelatihan ya. Nah, kemudian kami juga ada unit tim ahli, ada divisi tim ahli ya, divisi ahli. Nah, di sini divisi tim ahli ini ikut mempertimbangkan kalau ada beberapa kasus yang menyangkut permasalahan pelatihan ya, baik itu masalah instruktur maupun masalah guru. Jadi kami bergerak dalam tim Bapak Ibu, jadi bukan keputusan itu per orang, misalnya saya sendiri sebagai ketua PT bukan, tetapi lewat musyawarah bersama tim penjamin mutu dan tim ahli ya. Jadi ikut memberi masukan kalau ada permasalahan dalam PPG ya. Kemudian untuk PPG ini juga ya, untuk PPG ini mereka dibagi 3 kelompok Bapak Ibu. Jadi banyak sekali waktu untuk guru itu untuk bertanya pada instruktur ya. Karena satu kelompok itu hanya 10 orang, satu instruktur ya. Satu nomor 30 nanti dibagi 3. Jadi satu kelompok itu 10 orang ya. Jadi bagi guru-guru yang belum jelas segala macam, nah itu coba bertanya. Nah, ini yang kadang susah sekali para guru untuk bertanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ditanya itu diam gitu Bapak Ibu. Makanya kami biasanya sering mengatakan bagaimana Bapak Ibu di kelas pasti menginginkan kalau Bapak Ibu bertanya siswanya akan menjawab. Nah, kami juga seperti itu gitu kan. Itu seringkali tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, nanti di belakang mereka kasak kusuk cari seseorang yang bisa membuatkan. Nah, itu yang kami sebenarnya tidak menginginkan ya. Jadi cobalah mereka itu katakanlah aktif untuk bertanya sehingga kita tahu kesulitannya apa dan kita bisa bantu ya. Karena sayang sekali Bapak Ibu 10 hari itu tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh guru ya. Karena apalagi di materi PLPG 2013 dan 2014 itu ada kurikulum 2013 ya. Dan itu kan bisa membantu guru yang lain yang barangkali yang belum sertifikasi ketika guru tersebut kembali ke sekolahnya masing-masing ya. Dan ini barangkali yang harus ditanamkan juga kepada para guru bahwa jangan takut untuk bertanya kepada instruktur ya. Kemudian waktu tampil juga ada 1 jam pada guru. Kemudian setelah itu diakhiri diskusi. Nah, diskusi ini refleksi dari guru. Jadi pelaksanaan PLPG itu memang sudah kami atur sedemikian rupa Bapak Ibu, sudah kami siapkan sejak awal sehingga saat pelaksanaan itu sebenarnya sudah fix para guru itu untuk mengikuti PLPG. Makanya kami biasanya ada kegiatan sosialisasi dulu terlebih dahulu
untuk menyamakan persepsi antara instruktur, ya. Ya maklum Bapak Ibu kan banyak kepala, banyak pendapat, ya, banyak perbedaan. Nah biasanya kami menyamakan persepsi dulu sebelum melaksanakan PLKG sehingga guru tidak bingung, karena biasanya kami pernah juga mendengar guru bingung, Bapak si A mengatakan begini Bu, Bapak si B begitu. Nah barangkali kami sudah mencoba juga meminimalisir perbedaan-perbedaan, ya walaupun di lapangan tetap terjadi, tapi kami kira bukan hal yang luar biasa. Dan saya kira hal yang biasa juga Bapak Ibu, ya. Nah barangkali para guru juga perlu diberitahu bahwa perbedaan antara instruktur itu bukan berarti yang ini salah, yang ini benar, bukan. Ya karena memang banyak pendapat saat kita menyusun RPP itu Bapak Ibu, ya. Nah jadi yang penting Bapak Ibu guru itu kerja berdasarkan apa yang menjadi aturannya dan jangan takut untuk bertanya jika tidak paham. Nah itu saja barangkali. Nah kemudian untuk data, ya. Nah untuk data saya kira itu sudah kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bapak dari Jakarta itu kemarin, ya. Jadi untuk data kita tidak menjelaskan lagi pada hari ini. Cuma untuk peserta tahun 2013 itu ada 5.806 orang Bapak Ibu dari 6 ribuan itu, tapi kan ada yang belum memenuhi persyaratan, ya. Termasuk ada beberapa ijazah yang meragukan, ya, ada yang palsu yang kemarin kita temukan. Nah itu langsung kita lapor ke Jakarta, itu langsung ditis, ya. Kemudian ada juga yang meragukan, tapi guru tersebut sebenarnya kami juga meminta dia masa kerjanya sudah memenuhi. Cuma kalau dia pakai ijazah S1 itu justru ijazahnya meragukan. Sebenarnya tanpa menggunakan ijazah sudah bisa, tapi dia ngotot gitu, ya. Ada yang seperti itu juga, ya. Padahal kalau tanpa ijazah itu dia sudah masuk jadi peserta gitu, ya. Nah ini yang meragukan juga ijazahnya, sehingga kami tidak berani juga untuk memasuknya sebagai peserta, termasuk yang kelas-kelas jauh itu, ya, Pak Ida, ya. Dan itu kami sudah cek juga di data yang untuk mengecek universitas-universitas yang kelas jauh itu kan sudah online juga, jadi kita tahu. Nah itu yang kelas jauh itu tidak kami masukkan karena itu hasil rapat di Jakarta bahwa ijazah yang dari kelas jauh itu tidak bisa menjadi peserta PLKG, ya. Nah kemudian peserta yang tahun 2013 itu Perjaskes itu 349 peserta, ya. Perjaskes ini pesertanya paling banyak, ya. Tapi banyak juga yang tidak lulus, ya. Nah barangkali untuk tahun 2014, ya, barangkali karena selama ini Bapak Ibu persepsi kita, ya, zaman saya sekolah saja Bapak Ibu, ya, yang namanya guru olahraga itu kan yang penting ada apa, fluid gitu, ya. Udah ada fluid jadi lu ngajar guru olahraga. Nah barangkali pemikiran seperti itu kan tidak bisa lagi, ya, bisa lagi digunakan karena saat dia mengikuti PLKG itu banyak sekali teori-teori, ya, teori-teori yang barangkali dia belum pernah dapat waktu kuliah. Nah barangkali sebelum pelaksanaan PLKG itu guru yang bersangkutan itu barangkali mencari materi-materi berkaitan dengan olahraga itu di internet, saya kira, supaya saat PLKG itu menjadi siap Bapak Ibu. Karena hasil evaluasi terhadap peserta yang Perjaskes itu paling banyak memang mereka itu tidak lulus dan mereka itu banyaknya tidak belajar, ya. Karena apa? Hasil dari monitoring juga dari para instruktur olahraga ketika mereka jalan-jalan di tempat penginapan para peserta itu, mereka itu banyak duduk-duduk saja, padahal besoknya kan UK, gitu, ya. Ketika ditanya kenapa Anda belajar untuk siap UK besok, apa jawabnya? Bingung Pak, mau belajar apa, katanya. Nah, barangkali
Kemudian setelah kami cek-cek juga Bapak Ibu, ternyata di Penjaskes ini banyak sekali isu-isu tentang soal, ya, isu-isu tentang soal, sehingga mereka juga malas untuk belajar UKA. Begitu UKA itu ada sampai satu kelas tidak lulus loh Bapak Ibu, satu kelas tidak lulus, ya. Yang lulus itu paling 2 orang, 3 orang dalam satu kali pelatihan itu, ya. Nah, barangkali itu ke depan kalau ada guru Penjaskes itu tolonglah disiapkan juga materi-materi yang barangkali mereka belum pernah dapat. Jadi sejak awal ini dipelajari dulu, ya, supaya saat PPG itu menjadi siap. Yang tidak paham barangkali nanti saat PPG bisa ditanyakan kepada para instruktur. Para instrukturnya juga bingung itu Bapak Ibu. Jadi mereka sudah berbagai cara memberikan materi keolahragaan itu supaya para guru itu mudah untuk menerimanya. Tapi tetap saja tingkat kelulusannya paling rendah, ya, dibandingkan yang lain, ya. Nah, kemudian untuk matematika, untuk bidang studi lain saya kira tidak ada masalah, ya. Tingkat kelulusannya sangat tinggi. Hanya Penjaskes saja tingkat kelulusannya yang paling rendah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat peserta mapel-mapel itu sangat sedikit sekali, ya. Ya, jadi sangat sedikit sekali sehingga saat kami mengelompokkan untuk kelompok skor yang tinggi dan rendah ini kesulitan. Makanya untuk mapel ini biasanya kami tidak memperhatikan lagi mana kelompok tinggi, mana kelompok rendah. Hanya di SD saja kami bisa melaksanakan itu, ya. Nah, barangkali Bapak Ibu itu saja informasi pelaksanaan PPG 2013 mungkin dari tayangan dan penjelasan tadi. Bapak Ibu bisa memberi masukan-masukan supaya PPG 2014 yang akan kita lakukan nanti mungkin bulan depan, bulan Mei, nah itu bisa berjalan dengan lancar. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang. Langsung saja.